Hai, Mike di sini. Beberapa waktu belakangan ini kita lihat ROG lagi on fire banget ya. Dengan chip-chip baru dari tim biru, tim hijau, hingga pastinya tim merah. Belum lagi produk-produk baru yang revolusioner seperti ROG Flow X13 dan juga ROG XG Mobile. Apakah kalian mau tahu apa lagi yang baru dan pastinya seru? Yaitu ROG Strix G15 Advantage Edition. Sekalinya kita nge-review ROG Strix G15 Advantage Edition, ini juga merupakan pertama kalinya kita megang bodi sebuah ROG Strix G15 keluaran 2021. Jadi kita mulai dulu aja dari desain dan fitur yang ada di luar. Dibanding model tahun lalu, apa aja nih bedanya? Dari overall bentuk memang sekilas masih sama, tapi ternyata pasti lihat lebih dekat lumayan banyak juga bedanya. Keseluruhan bodi bawah boleh masih jadi terbuat dari konstruksi polimer, namun punggungnya sekarang terbuat dari metal. Bukan konstruksi yang paling solid, tapi yang pasti ini nggak kerasa murahan. Tidak ada lagi yang namanya garis-garis memanjang di sekeliling laptop ini, digantikan dengan grid kotak-kotak huruf ROG mulai dari pantat hingga sebagian frame keyboard dan punggung. Khusus G15 Advantage Edition, di ujung sini ada logo AMD. Terus sudut ini kok jadi lucu ya, warnanya merah. Apa justru jadi norak? Kabar baiknya, ROG menyediakan sudut ini biar bisa digonta-ganti. Ada hinge cap warna silver dan abu transparan yang jadi bonus dalam paket pembelian. Dan karena ini merekatnya pakai magnet, tinggal di slide aja itu, set, untuk diganti apabila bosan dan merasa nggak cocok dengan salah satu hinge cap. Gimmick yang sangat inovatif, keren, dan menarik. Yoi dong. Attention to detail semakin getol sampai ke rubber fit. Dibanding Strix tahun lalu, bezel udah menipis, ukuran sedikit dipangkas, dan webcam tetap tidak ditemukan. Tapi ya sekali lagi, filosofi dasar ROG Strix ini nggak berubah. Strix itu ngejar performa dan value maksimal, jadi tetap nggak seenteng dan setipis seri Zephyrus. Desain piston hinge yang ikonik nggak kemana-mana, memungkinkan layar bisa dibuka satu tangan dengan mudah. RGB light bar yang ada di sekeliling laptop tetap ada, hanya saja berkurang, nggak sampai samping bagian belakang. Karena jujur, kami sendiri kurang seneng sama RGB yang sangat flashy ini. Kami lebih prefer matiin via Armoury Crate. Bicara soal layar, Strix G15 Advantage punya dua opsi, yaitu Full HD 300Hz sRGB yang kami coba saat ini, atau QHD 165Hz DCI-P3 bila Anda prefer resolusi. Mungkin ini emang layar yang cocok bila Anda gamer kompetitif atau gamer profesional, tetapi tentu gue sendiri bakal milih yang QHD karena lebih senang main game AAA dan ngedit video. Adapun fitur FreeSync dan Panel Overdrive untuk mendapatkan response time 3 ms. Lanjut ke percolokan, sebelah kanan hanya ada exhaust port, di belakang ada port USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 support TV dan charging 100W, HDMI, LAN port, dan charging port, menyisakan dua lagi USB-A 3.2 Gen 1 dan combo audio jack di kiri. Ya, itulah yang kurang lebih berubah dari segi desain dan fitur luar. Dan yang kalian pasti tunggu-tunggu adalah review tentang jeroannya. Ada Ryzen 9 5900HX terbaru, ditemani GPU high-end RDNA 2 terkini, yakni AMD Radeon RX 6800M full power 145W. Dengan 2560 shader, chip yang digunakan sama dengan yang ada di RX 6700 XT desktop. Memorinya 12GB, memastikan gak akan kekurangan memori buat jalanin game-game paling berat sekalipun. Dimulai dari sang Ryzen 9 5900HX versi OC, performa benchmarknya sangat bersaing dengan Core i9 Tiger Lake yang bulan lalu kami coba. Saat mengaktifkan mode turbo, ini dituning ROG hingga dapat boost clock 4,7 GHz. Mantap jiwa. Paling cuma kesalip saat ekspor video 4K di Premiere Pro. Nah, ketika bahas chip grafis, yang benar-benar surprising adalah skor 3D Mark daripada RX 6800M yang faktanya melampaui skor RTX 3080 laptop di Zephyrus S17, belum lagi mengalahkan RTX 3080 laptop di beberapa game menurut klaim AMD. Hal ini memang sangat impresif, tetapi perlu diingat bahwa belum banyak game yang optimal ray tracing AMD dan juga upscaling Fidelity FX Super Resolution yang digadang-gadang bisa melawan dominasi DLSS Nvidia. Apakah benchmark RTX Port Royal jalan? Jalan loh. Namun skornya di bawah RTX 3070 yang memang optimal buat jalanin ray tracing Nvidia. Kami sempat nyoba jalanin FSR di The Rift Breaker, salah satu game pertama yang support FSR, dengan gain performa lumayan banget, sekalipun pakai maximum quality.
Tetapi, untuk lebih dalamnya soal FSR, kami rasa mending bikin video sendiri lagi aja nanti. Setelah nyambungin layar 4K, kami pun mencoba jalanin beberapa game di resolusi UHD. Bahkan di Cyberpunk, ray tracingnya sebenarnya support. Sayangnya ya itu, berat sekali rasanya kalau nggak ada fitur upscaling dan ray tracing yang optimal. Masih ada sedikit PR lah nih untuk AMD dan juga para developer game. Nah, cooling gimana nih? Di sini ROG udah mengupayakan segala teknologi paling cool demi suhu sekaligus penampilan cool. Dimulai dari thermal backplate yang ganteng dan rapih abis kayak gini. Pakai acara di print segala, spek dan komponen-komponen di bawahnya yang membantu disipasi panas cluster CPU, cluster GPU, vapor chamber, heat pipe, serta melebar ke 2 heatsink yang ngebuang ke pantat dari total 4 heatsink termasuk kiri kanan. Ditambah liquid metal compound dan kipas baru dengan 84 bilah, performa CPU dan GPU bisa dibilang maksimal. Meski CPU-nya ada sedikit throttling, stress test nggak lolos tipis, dengan suhu sampai 95 derajat Celcius mengingat ini di overclock. Tapi jangan khawatir, panasnya nggak sampai ke keyboard. Soal RAM, Asus memutuskan untuk sedikit berhemat, hanya dikasih 16GB dual channel sehingga kalau mau nambah mesti diganti. SSD bawaan pun nggak mencerminkan laptop flagship, sebatas 512GB yang menyisakan satu slot kosong. So, keyboardnya sendiri belum banyak berubah, yakni punya 4 zona RGB, key travel standar, tombol volume, mute, profile, armoury crate, hingga power yang kepisah. WASD punya warna transparan, dan uniknya punya tombol media controls di pojok kanan. Fungsi page up, page down, home, dan end menyatu dengan tombol panah. Perubahan besar baru kita lihat di touchpad, yang kehilangan hardware button. Tidak ada fungsi numpad juga di sampel kami, tapi bagusnya meluas dan justru lebih nyaman dipakai. Daya tahan baterai actually top notch, power setting di mode power saver dari si Ryzen 9 sedemikian bagus sehingga kuat playback video YouTube hingga 10 jam. Kurang apa lagi coba? Adapter yang ikut disertakan udah pasti punya daya 280 watt karena 240 watt standar nggak cukup. Oh ya, kualitas speakernya sih more or less masih sama dengan generasi sebelumnya. Intinya, setelah nyoba Strix G15 Advantage Edition ini, semoga line-up laptop gaming dan kartu grafis Radeon high-end bisa semakin banyak opsinya dan semakin populer di pasaran. Menantang dominasi GeForce bagaimana AMD Ryzen menantang dominasi Intel Core di kategori mesin gaming papan atas. Ryzen 9 seri HX bersama Radeon RX 6800M adalah kombinasi yang solid dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata secara raw performance, aside dari support developer game soal upscaling dan ray tracing yang belum seoptimal tim ijo. Itu aja sih, semoga kalau laptop keren ini akan dijual di Indo dalam waktu dekat, harganya semoga tetap reasonable. Maksimal 36 jutaan lah, mengingat harga di luar itu sekitar $1.999. Hehe. Ya, yang pasti silakan mendang-mending di komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.